出したくて輝きたくて I said I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Series Ultraman baru udah diumumkan untuk penayangan di tahun 2024. Dan gue lihat nggak sedikit yang pengen series ini dark. Ya sebenarnya nggak masalah sih berharap gitu, tapi gue pengen ngasih tahu faktanya supaya nggak terlalu berharap. Dan gue nggak mau ada komentar nih yang menjelek-jelekan satu fandom, karena belum tentu yang pengen ini berasal dari fandom tersebut. Oke, langsung aja kita bahas. Series Ultraman yang dark itu ada Ultraman Nexus sama Ultra 7X. Kalau Ultraman Showa nggak dihitung ya. Memang itu banyak adegan gorenya, tapi itu nggak termasuk dark, udah beda zaman. Jadi kita bicarain yang sekarang-sekarang aja. Dark itu maksudnya pembawaannya yang misterius, banyak adegan gorenya, atau banyaknya momen horor. Setelah Ultra 7X nggak ada lagi tuh. Sekarang banyak yang pengen ada series dark lagi. Udah dari Ultraman Blazer sih. Gua langsung aja ngasih tahu ke kalian, kalau harapan pengen series dark itu nggak realistis. Kalian harus tahu kalau Ultraman itu pasar utamanya anak-anak. Meskipun Suburaya sendiri mengakui kalau mereka membuka cerita untuk orang dewasa, tapi lebih ke arah serius, bukan dark. Selain itu, series Ultraman tayang di TV pagi hari. Jadi tentunya pihak TV pun nggak mau ratingnya rendah. Udah jelas lah kalau pagi hari itu banyak yang nonton anak-anak. Orang tua mana yang mau anak-anaknya nonton kayak gitu, yang penuh dengan adegan gelap atau horor? Pasti pihak TV-nya bakal diprotes tuh. Jangankan yang dark penuh horor gitulah. Blazer episode 1 aja udah kena protes. Katanya itu bukan series Ultraman anak-anak, tapi series militer untuk orang dewasa. Ya itu dia, Blazer yang kayak gitu aja sempat diprotes. Apalagi kalau seriesnya dark. Bukan salah orang tua loh ya. Kalau kita bicara kesehatan mental, itu bukan sesuatu yang bagus. Emang gak pantas series Ultraman dark tayangnya pagi, yang udah jelas penontonnya anak-anak. Ya kita yang di luar Jepang ini mungkin banyak yang pengen, tapi tetap aja Suburaya mengutamakan yang ada di Jepang dulu. Jadi kalau mau ada series Ultraman dark, ya itu harapan yang gak realistis. Lagian kita juga udah sama-sama tahu kan, kalau series Ultraman Nexus yang dark itu dikategorikan sebagai series yang gagal. Karena ya tayangnya pagi, tapi isinya malah horor. Suburaya pasti nggak mau hal ini terulang lagi. Tapi kalau kalian berharap seriesnya di luar reguler, itu masih mungkin-mungkin aja. Of Origin Saga itu web series, meskipun bukan series yang dark, tapi cerita dan vibes-nya kan serius banget. Berbeda terbalik dengan series TV-nya. Jadi kalau pengen ada series yang dark, ya harusnya bukan di TV. Web series juga memungkinkan penonton yang lebih luas lagi. Skalanya udah global, bukan cuma Jepang aja. Dan pastinya targetnya juga jelas bukan anak-anak. Tapi pertanyaannya, apakah Suburaya mau? Gua nggak terlalu yakin sih bisa dark. Mentok-mentok lebih ke arah serius. Oh iya, kalau jam tayangnya dibuat malam juga mungkin ya dark. Ultra 7X itu kan series reguler, tapi tayangnya malam hari bukan pagi hari. Tapi balik lagi tuh pertanyaannya, apakah Suburaya mau menggeser jam tayangnya demi menayangkan series yang dark, yang target pasarnya bukan untuk anak-anak lagi? Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Gue udah ngasih fakta yang sesungguhnya untuk orang-orang yang berharap series dark. Kesimpulannya, untuk series reguler itu nggak mungkin, karena Ultraman itu untuk anak-anak, tayangnya di TV pagi hari pula lagi. Ada harapan untuk bukan series reguler, tapi itu juga sangat kecil kemungkinannya, karena biaya untuk membuat series itu nggak kecil. Jadi, ya nggak apa-apa lah berharap. Jangan sampai kalian protes karena seriesnya nggak dark. Ini gue lihat banyak banget di Blazer yang protes, bilang nggak bagus hanya karena nggak dark. Padahal menilai series itu bukan kayak gitu. Coba kalian lihat video gua, pasti penilaiannya dari plot cerita, pacing ceritanya per episode, perkembangan karakternya gimana, ya nggak jauh-jauh dari situ. Nggak ada tuh kalau nggak ada nggak bagus. Nggak pernah gue jadikan acuan penilaian. Yaudah, segini aja lah video kali ini. Kita lanjutkan aja diskusi di kolom komentar. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua prayogariski65. Cek aja bagian deskripsi. Terima kasih telah menonton and see you next video.